Assalamualaikum sahabat hikmah gelap. Pernahkah kalian mengenal seseorang yang wajahnya teduh, senyumnya tulus, dan tindakannya tampak seperti malaikat, namun diam-diam menyimpan rahasia yang mengerikan? Di kota Karangjati, nama Raji dikenal luas. Ia bukan pejabat. Ia bukan tokoh agama. Ia hanyalah seorang laki kampung yang tinggal di rumah reot bersama istri dan 2 anak kecilnya. Namun, tiap bulan, entah bagaimana caranya, Raji menyumbangkan miliaran rupiah untuk warga miskin, membangun masjid, dan menyekolahkan anak-anak yatim. Sosok dermawan sejati, begitulah orang menyebutnya. Tapi di balik kedermawanan itu, bisik-bisik tetangga mulai tumbuh. Dari mana datangnya uang sebanyak itu? Mengapa rumahnya sendiri tetap usang dan lapuk? Dan lebih penting lagi, siapa yang telah dia khianati demi menjadi pahlawan di mata banyak orang? Suatu malam, saat hujan mengguyur deras dan petir menyambar langit Karangjati, rumah kayu milik Raji tiba-tiba dilalap api. Teriakan anak-anak, tangis Sari, dan suara sirene terlambat datang. Di tengah abu yang membara, satu nama disebut berkali-kali oleh warga, Dani, sahabat lama Raji yang kini terbaring di rumah sakit tanpa ada biaya untuk bertahan hidup. Warga kini mulai bertanya, apakah sedekah Raji adalah kebaikan atau dosa yang dibungkus amal? Sebelum melanjutkan, mari kita bersama-sama bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai ungkapan syukur dan keberkahan. Silakan like, komen, subscribe agar ketika ada cerita penuh hikmah lagi bisa langsung muncul di notifikasi HP Anda. Kota Karangjati bukan kota besar. Ia bukan pula kota kecil. Tapi cukup untuk menampung segala jenis manusia, yang lurus, yang bengkok, yang setengah lurus dan separuh bengkok. Di salah satu sudut kota itu, ada sebuah gang sempit bernama Gang Cempaka. Di sanalah rumah milik Raji berdiri, atau lebih tepatnya, nyaris roboh. Dindingnya dari papan tua yang mulai rapuh. Atapnya seng berkarat. Halamannya hanya tanah becek dan semak liar. Namun anehnya, setiap akhir bulan, warga sekitar kerap melihat mobil mewah berhenti di ujung gang. Sopir berbaju rapi turun, menyerahkan tas besar kepada Raji. Tak ada yang tahu isinya, tapi esoknya pengumuman-pengumuman amal muncul. Bantuan sembako, santunan anak yatim, perbaikan mushola. Semua itu atas nama Raji. Pak Harun, tetangga yang sudah tua dan suka duduk di beranda rumahnya sambil mengisap rokok linting, sering menggeleng pelan setiap kali melihat kebaikan demi kebaikan yang mengalir dari lelaki itu. Dermawan, iya. Tapi aneh. Rumahnya kayak gubuk, istrinya jualan gorengan, anaknya sekolah pakai sepatu robek. Tapi bisa sedekah miliaran rupiah tiap bulan, gumamnya suatu sore. Di rumah itu, Sari, istri Raji, menjalani hidup dengan tabah. Wajahnya lembut, matanya lelah. Ia tak banyak bicara kepada tetangga. Ia seperti tahu sesuatu yang lebih dalam, tapi memilih menyimpannya sendiri. Anak-anak mereka, Raffi dan Nisa, masih kecil. Masih polos. Dan entah mengapa, mereka selalu tersenyum, meski rumah mereka bocor saat hujan dan makan malam kadang hanya berupa nasi dan garam. Raji sendiri, setiap hari keluar pagi dan pulang malam. Ia tidak punya pekerjaan tetap. Tak ada yang tahu pasti apa yang ia lakukan di luar sana. Tapi selalu ada sesuatu yang mengganjal. Ia jarang menyentuh uang untuk keluarganya sendiri. Sari pernah memintanya membeli kulkas baru karena yang lama sudah mati total, tapi Raji hanya tersenyum. Kulkas kita mati, tapi hati kita hidup, Sar, katanya waktu itu. Dan Sari diam saja. Suatu malam, Bu Lina, tetangga sebelah,
memergoki Raji pulang dengan pakaian basah kuyup, tangan berdarah, dan napas terengah. Ia buru-buru masuk rumah dan lampu dimatikan. Bulina mengintip dari celah tirai. Ia yakin sesuatu yang gelap sedang terjadi. Keesokan paginya, seluruh warga Karangjati dikejutkan oleh sebuah kabar. Dana santunan untuk pembangunan pesantren di kampung sebelah tiba-tiba cair dalam jumlah besar. Namanya siapa lagi yang tercantum? Raji. Dan di saat itu juga, muncul rasa resah di hati sebagian warga. Mereka mulai berbisik-bisik. Ini uang dari mana, sih? Kalau dia memang kaya, kenapa istrinya masih nyuci pakai tangan? Apa jangan-jangan Pak Harun menyimpan firasat buruk? Ia merasa ada sesuatu yang akan meledak sebentar lagi. Tapi belum tahu kapan dan dari mana datangnya. Dan benar saja, pada suatu subuh yang dingin dan berkabut, terdengar suara gaduh dari kejauhan. Langkah kaki yang tergesa. Nafas tertahan. Dan sesosok lelaki bertopi hitam berlari di balik bayang-bayang gang. Ia membawa tas hitam. Dan di dalamnya bukan sekadar uang. Itulah hari ketika nama Raji mulai dibicarakan tidak hanya sebagai malaikat, tapi juga sebagai hantu. Hari itu, matahari Karangjati terasa lambat sekali naik ke langit. Di depan rumah Raji, beberapa warga mulai berkumpul, berdiri dalam bisik-bisik yang menebal. Tak satu pun dari mereka berani mendekat, tapi pandangan mereka terpaku pada jejak-jejak lumpur yang mengarah ke dalam rumah Raji, bekas sepatu yang besar dan berat, seperti milik seorang pelarian. Di salah satu jejak itu, tampak percikan merah yang mengering. Sari membuka pintu perlahan. Wajahnya pucat, kantung mata menghitam, rambutnya kusut. Ia berdiri sebentar, memandangi kerumunan kecil di luar pagar bambu, lalu menarik napas panjang dan berkata, "Tidak ada yang perlu ditakuti. Suamiku bukan penjahat." Tak satu pun menjawab. Sementara itu, Raji duduk di ruang belakang rumah, tubuhnya dibalut selimut tipis, tangannya gemetar menahan luka di pergelangan. Di atas meja reot di depannya, tergeletak sebuah kantong plastik berisi uang tunai pecahan Rp100.000, sebagian basah oleh darah. Ia menarik napas berat dan berkata pada dirinya sendiri, ini semua demi mereka. Demi keluarga Dani, demi anak-anaknya. Beberapa tahun lalu, Raji dan Dani adalah sahabat yang tak terpisahkan. Sejak kecil mereka tumbuh bersama di panti asuhan, berbagi sepotong roti dan mimpi tentang masa depan yang lebih baik. Saat dewasa, Dani sukses membuka usaha konveksi besar, dan Raji tetap menjadi si perantau yang tak tentu arah. Namun, saat badai datang dalam hidup Dani, istrinya meninggal, usahanya runtuh, dan ia divonis menderita penyakit berat, tidak satu pun dari teman lamanya datang membantu. Hanya Raji yang datang, dengan wajah penuh luka dan tangan kotor. Dani yang lemah terbaring di ranjang rumah sakit, tak pernah tahu bahwa biaya rumah sakitnya dibayar dari uangnya sendiri, yang telah dipinjam oleh sahabatnya itu dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Kembali ke rumah reot itu, anak-anak Raji, Raffi dan Nisa, tengah bermain dengan boneka kertas buatan mereka sendiri. Dunia mereka kecil dan sederhana, tapi penuh warna. Mereka tidak tahu ayah mereka tengah menyembunyikan luka dan rasa bersalah yang lebih tajam dari pisau manapun. Di luar, rumor semakin keras terdengar. Ada yang mengatakan Raji terlibat dengan mafia. Ada yang bilang ia sekadar pencuri. Tapi yang paling banyak dipercaya adalah Raji bukan orang jahat, hanya pria miskin yang ingin terlihat kaya di mata Allah. Namun, malam itu, seorang laki-laki asing muncul di ujung gang. Tubuhnya besar, pakaiannya hitam. Ia mengetuk pintu rumah Raji pelan. Sekali, dua kali,
3 kali. Tak lama, suara Sari terdengar, "Maaf, kami tidak menerima tamu malam-malam begini." Tapi si tamu tidak pergi. Dari balik jendela, Raji mengintip. Matanya langsung membelalak. Ia mengenali wajah itu, salah satu dari orang-orang yang dulu bekerja untuk Dani. Orang yang pasti tahu uang siapa yang selama ini ia curi. Dan mengapa kini datang membawa sesuatu dalam genggaman, sepucuk pistol kecil yang dibungkus kain lusuh. Di sisi lain kota, Dani terbatuk keras di rumah sakit. Seorang perawat perempuan membenarkan selang infusnya. Dani setengah sadar, tapi matanya menatap kosong ke langit-langit. "Raji, sahabatku," gumamnya lirih, "kau masih ingat janji kita dulu?" Dan di saat itulah, seorang relawan dari lembaga zakat masuk ke ruangannya, membawa kabar, "Bapak Dani, ada yang membayar semua biaya pengobatan Bapak hingga sembuh." Dani bingung. Ia bahkan tidak tahu siapa yang peduli padanya di dunia ini. Ia tak tahu bahwa orang yang menyelamatkannya adalah orang yang sama yang merenggut segalanya darinya. Malam itu belum berakhir. Angin bertiup kencang. Raji mengunci pintu rumah dari dalam. Ia duduk di depan rak tua tempat Al-Quran yang sudah lapuk bersandar. "Ya Allah, aku bukan malaikat. Tapi aku juga bukan iblis. Aku hanya tak bisa melihat sahabatku mati begitu saja." Ia menutup mata. Tapi ketukan di pintu belum berhenti. Dan dari luar sana, entah siapa yang menunggu, dengan wajah penuh dendam atau hati yang masih memberi kesempatan. Malam itu, suara ketukan akhirnya berhenti. Tapi keheningan yang tertinggal justru lebih mencekam. Raji tetap terjaga, duduk bersila di ruang depan, matanya kosong menatap dinding. Di sudut ruangan, Nisa terlelap di pelukan Sari, sementara Raffi tidur meringkuk di tikar dengan tangan menggenggam boneka kertasnya yang mulai sobek. Raji tahu. Waktu sedang menghitung mundur. Seseorang di luar sana sudah mulai mengendus jejak-jejak kebohongannya. Dan yang lebih menakutkan, bukan aparat, tapi orang-orang yang dulu bersumpah setia pada Dani. Orang-orang yang tahu bagaimana uang mereka dicuri pelan-pelan, diam-diam, lewat celah yang tak terlihat. Mereka mungkin tidak tahu siapa pelakunya. Tapi mereka tahu siapa yang dulu paling dekat dengan Dani. Dan semua petunjuk mengarah ke satu nama, Raji. Pagi harinya, kabar mengejutkan beredar cepat. Seorang pria ditemukan pingsan di gang sebelah, mukanya babak belur. Di saku celananya ditemukan secari kertas dengan tulisan, "Berhenti mengorek masa lalu, atau kau akan ikut dikubur dengannya." Pak Harun membaca kabar itu sambil memegangi dada. Ia tahu, ini bukan sekadar peringatan biasa. Ini adalah sinyal perang. Ia mendatangi rumah Raji, mengetuk pelan, lalu berkata, "Ji, aku tidak tahu apa yang kau sembunyikan, tapi kalau kau butuh tempat berlindung, pintu rumahku terbuka." Namun Raji hanya menjawab dengan senyum tipis, lalu menutup pintu. Sari sudah mulai merasa janggal. Ia mencium aroma ketakutan dari gerak-gerik suaminya. Di malam-malam berikutnya, Raji mulai tidur dekat pintu dengan sebilah pisau kecil di bawah bantal. Ia lebih sering termenung, kadang menangis diam-diam saat anak-anak sudah tidur. Sari tidak tahu harus berkata apa. Tapi yang ia tahu, suaminya kini bukan lagi lelaki yang sama seperti dulu, yang suka bercerita tentang langit, tentang impian, tentang mimpi memiliki bengkel kecil di kampung. Kini Raji adalah lelaki yang berjalan membungkuk, menyembunyikan luka, dan bicara hanya jika ditanya. Konflik memuncak ketika seseorang dari luar kota datang menemui Raji. Namanya Fauzan, lelaki tinggi berjaket kulit, berbicara dingin dan tegas. Mereka bertemu di warung kopi tua di pinggir kota.
Hanya berdua. Fauzan meletakkan sebuah flash disk di atas meja. Aku tahu apa yang kau lakukan dengan uang Dani. Dan aku tidak akan lapor polisi asal kau berhenti. Sekarang. Raji menatapnya dalam diam. Tangan kanannya gemetar, menahan gejolak batin yang sudah terlalu lama ditahan. Aku tidak mencuri untuk diriku sendiri. Aku mencuri untuk menyelamatkan hidup Dani yang kalian semua biarkan sekarat sendirian. Fauzan menatap tajam. Dan kau pikir dia akan memaafkanmu kalau tahu? Raji menunduk. Ia tidak punya jawaban. Di malam yang sama, Sari menemukan lemari besi kecil di bawah kasur tempat Raji biasa tidur. Ia membukanya dengan paksa, dan di dalamnya ada tumpukan uang, foto Dani saat terbaring di rumah sakit, dan catatan kecil untuk pengobatan Dani sampai akhir hayatnya. Sari menangis. Bukan karena uang itu, tapi karena suaminya telah menanggung beban berat seorang diri, sembari menyembunyikan kenyataan dari istri dan anak-anaknya. Namun ia juga tidak bisa membenarkan caranya. Keesokan paginya, tetangga dibuat gempar. Sebuah pesan dicat besar di tembok rumah Raji dengan cat merah, malaikat palsu, pencuri sejati. Anak-anak sekolah mulai mengejek Raffi dan Nisa. Sari mulai kesulitan menjual gorengan karena pelanggan menjauh. Dan di balai warga, pertemuan darurat diadakan. Pak RW angkat bicara, kalau benar Raji mengambil uang tidak halal, maka sedekahnya tidak bernilai. Kita harus tanya langsung. Tapi Raji tidak datang. Ia menghilang sejak subuh. Di rumah sakit, Dani mulai sadar. Ia kini sudah cukup kuat untuk duduk, walau tubuhnya masih lemah. Dalam penglihatannya yang kabur, ia mendapati secarik surat di meja samping ranjang, tulisan tangan yang sangat ia kenal. Maafkan aku, jiwa tuaku. Aku tidak bisa melihatmu mati. Tapi aku juga tak bisa terus hidup dengan mencuri kebaikan yang seharusnya datang dari kejujuran. Doakan aku. Doakan keluargaku. Maafkan aku, Dani. Mata Dani basah. Ia tahu siapa yang menulis surat itu. Di ujung kota, malam kembali turun. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raji berdiri di depan kantor polisi. Tangannya mengepal. Jiwanya gelisah. Tapi langkahnya tegas. Namun sebelum ia sempat masuk, sebuah sepeda motor melintas kencang dan melemparkan botol kaca ke arah rumahnya yang kini kosong. Sekejap kemudian, api membubung tinggi ke langit malam. Api membakar rumah Raji hingga tak tersisa. Dalam waktu kurang dari 20 menit, atap seng meleleh, dinding papan runtuh satu persatu, dan api menjilat setiap sudut dengan rakus. Warga hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, berdiri di bawah cahaya lampu jalan yang remang-remang dalam diam yang panjang. Sari berteriak histeris, mendekap Nisa dan Raffi erat-erat. Tubuhnya gemetar, wajahnya dipenuhi jelaga air mata. Pak Harun berusaha menenangkannya, sementara Bu Lina memeluk anak-anak yang terus menangis ketakutan. Malam itu, Raji tak terlihat dimanapun. Tak seorang pun tahu bahwa 1 jam sebelumnya, Raji sudah duduk di bangku taman kota, sendirian, dengan pakaian kusut dan wajah yang penuh luka batin. Di tangannya ada 2 surat, 1 untuk Dani, 1 lagi untuk keluarganya. Ia tahu, waktunya hampir habis. Segala kebohongan yang ia bangun selama bertahun-tahun sudah runtuh. Tapi yang paling berat adalah memilih kemana langkahnya selanjutnya. Keesokan harinya, berita tentang kebakaran rumah Raji menyebar cepat ke seluruh kota. Beberapa menyebutnya sebagai peristiwa tragis, sebagian lain menyebutnya karma.
Namun yang membuat warga benar-benar terguncang adalah selebaran yang tiba-tiba tersebar di masjid-masjid, warung kopi, bahkan di sekolah anak-anak. Raji bukan pahlawan. Ia mencuri dari sahabatnya sendiri. Kami punya bukti. Dan kami akan membongkar semuanya. Sari membaca selebaran itu dengan tangan gemetar. Dunia yang selama ini ia percaya, rumah yang ia bangun dengan kesabaran dan cinta, kini hancur bukan hanya oleh api, tapi oleh pengkhianatan. Ia menatap kedua anaknya yang duduk diam, ketakutan, dan hanya bisa bertanya dalam hati, apalagi yang belum aku ketahui dari suamiku? Sementara itu, Raji duduk di ruang kecil di belakang sebuah warung tua, berhadapan dengan dua orang lelaki asing. Salah satunya adalah Fauzan, yang kini berbicara dengan suara lebih keras. Kau pikir dengan diam saja, semuanya akan beres? Uang itu bukan milikmu. Bahkan kalau kau pakai untuk amal sekalipun, itu tetap mencuri, Ji. Raji menunduk. Aku tahu. Tapi aku tidak bisa melihat Dani mati begitu saja. Aku satu-satunya yang dia punya. Fauzan mendesis. Lalu keluargamu? Istrimu? Anak-anakmu? Kau pikir mereka akan bertahan di reruntuhan kebohonganmu ini? Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari pisau manapun. Di tempat lain, Dani sudah cukup kuat untuk berjalan. Ia ditemani perawat keluar kamar, duduk di bangku rumah sakit sambil menikmati cahaya matahari pertama setelah berbulan-bulan. Di tangannya, surat dari Raji yang belum sempat ia balas. Ia membaca kembali kalimat terakhir, "Aku tak pernah berniat menyakitimu, Dani. Aku hanya ingin menyelamatkan sesuatu yang lebih besar dari kebanggaan, nyawamu." Dani menghela napas panjang. Ada luka di hatinya, tapi juga ada sisa-sisa kasih dari masa lalu yang belum padam sepenuhnya. Kini Raji hanya punya dua pilihan. Pertama, ia menyerahkan diri ke polisi, mengakui semua kejahatan, dan membiarkan keluarganya dihina, dicaci, dan hidup dengan bayang-bayangnya sebagai pencuri. Kedua, ia melarikan diri, pergi jauh dari Karangjati, menghilang tanpa jejak, agar keluarganya bisa membangun ulang hidup mereka tanpa dirinya. Malam itu, ia duduk di musala kecil di pinggiran kota. Di hadapannya, sajadah tua dan selembar Al-Quran yang terbuka. Ya Allah, jika ini adalah jalan untuk membersihkan dosaku, maka aku akan tempuh meski harus sendirian. Tapi jika kepergianku justru akan menyelamatkan mereka, maka biarlah aku yang menghilang. Dan saat azan subuh berkumandang, Raji akhirnya melangkah keluar. Hujan gerimis turun perlahan. Di tangannya hanya satu ransel kecil. Ia tak menoleh ke belakang. Ia tahu ini bukan akhir. Tapi ini keputusan yang akan membebani jiwanya seumur hidup. Di tempat lain, Dani duduk di dalam mobil menuju rumah Sari. Ia sudah tahu sebagian kebenaran. Ia ingin mendengar sisanya dari istri sahabatnya sendiri. Namun ketika ia tiba di sana, yang tersisa hanyalah puing-puing dan abu. Dan pertanyaan besar yang menggantung di udara, di mana Raji? 3 hari telah berlalu sejak rumah itu dilalap api. 3 hari sejak nama Raji lenyap dari peta kota Karangjati. Dan dalam 3 hari itu pula, kehidupan Sari berubah menjadi badai yang tak kunjung reda. Satu persatu tetangga yang dulu memuji dan menghormati, kini berbalik menjauh. Di warung, di pasar, di jalan kecil menuju sekolah, selalu ada bisik-bisik menusuk, pencuri berkedok dermawan. Pantas saja rumahnya reot, uangnya buat pencitraan. Anaknya, tuh, dari kecil udah hidup dari hasil haram. Sari tidak membalas. Ia hanya diam. Tapi diamnya bukan berarti pasrah.
Diamnya adalah pertahanan terakhir agar hatinya tidak runtuh sepenuhnya. Namun anak-anak tak sekuat ibunya. Raffi mogok sekolah. Nisa menangis setiap malam mencari ayahnya. Mereka belum bisa mengerti dunia orang dewasa yang begitu cepat menghukum tanpa mengerti sepenuhnya. Di tengah kehancuran itu, Dani datang. Ia tidak membawa amarah, tidak juga membawa tuntutan. Hanya sebuah permintaan maaf, bukan karena ia merasa bersalah, tapi karena ia sadar hidup terlalu singkat untuk menyimpan dendam. Ia berdiri di depan puing rumah Raji, lalu mengetuk pintu rumah Pak Harun tempat Sari mengungsi sementara. Ketika Sari membukakan pintu, ia menatapnya dalam-dalam. "Bolehkah aku bicara dengan anak-anak?" tanyanya. Sari mengangguk pelan. Matanya sembab, tapi suaranya tegas. Mereka belum tahu semuanya. Dani duduk bersila di lantai. Raffi dan Nisa duduk bersebelahan, diam, malu-malu. Dani mengeluarkan 2 buah buku tulis yang terbungkus rapi. "Ayah kalian adalah orang paling berani yang pernah aku kenal," katanya. Anak-anak menatapnya, penuh rasa ingin tahu. "Dia menyelamatkan hidupku dengan caranya sendiri. Tapi sekarang, aku ingin gantian menjaga kalian. Seperti dia dulu menjaga aku." Sari menahan air mata. Ia tak menyangka Dani akan berbuat sejauh itu. Lelaki yang seharusnya paling marah justru datang membawa ketenangan. Tapi Dani tidak berhenti di situ. Ia mengambil langkah yang lebih besar. Ia kembali ke kantor pusat perusahaannya yang sudah lama mati suri, mengaktifkan kembali jaringan usaha yang dulu pernah ia bangun bersama Raji. Dengan satu syarat, perusahaan itu akan berjalan dengan nama baru. Dan keuntungan pertamanya akan digunakan untuk membangun ulang rumah milik Raji. Saat berita itu sampai ke telinga warga Karangjati, suasana berubah. Pak Harun adalah yang pertama angkat suara di balai warga. "Kalau Dani sendiri sudah memaafkan, siapa kita untuk terus menyalahkan?" Bulina mengangguk pelan. "Selama ini kita terlalu cepat menghakimi. Mungkin sudah waktunya kita belajar dari kesalahan." Sementara itu, di sebuah kota kecil yang jauh dari Karangjati, Raji kini menjadi buruh angkut di pelabuhan. Tak ada yang mengenal namanya. Ia hidup sederhana, makan dari warung kecil, tidur di bedeng kayu bersama pekerja kasar lain. Namun tiap malam, ia menyisihkan separuh upahnya, mengirimkannya diam-diam ke rekening sekolah Raffi dan Nisa. Ia tak berharap diingat, tak berharap dimaafkan. Tapi ia selalu berdoa agar anak-anaknya tumbuh menjadi manusia yang tidak perlu berjalan di jalan kelam sepertinya. Hingga suatu hari, sebuah surat datang ke alamat bedeng tempat ia tinggal. Surat itu dari Dani. "Kita tidak bisa mengulang masa lalu, Ji. Tapi kita bisa memperbaiki arah. Rumahmu telah kami bangun kembali. Anak-anakmu mulai tersenyum lagi. Kapanpun kau siap pulang, pintu akan selalu terbuka." Raji menatap surat itu lama sekali. Lalu, untuk pertama kalinya sejak lama, ia tersenyum. Hari itu, langit Karangjati mendung. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah yang basah oleh hujan semalam. Di tanah kosong bekas rumah lama Raji, bangunan baru mulai berdiri. Bukan rumah megah, tapi cukup kokoh dan hangat. Pondasinya dari niat baik, dindingnya dari harapan. Warga mulai datang satu persatu, melihat pembangunan yang difasilitasi oleh Dani. Beberapa masih ragu, sebagian mulai menerima. Tapi tidak semua. Di antara kerumunan, seorang lelaki berbadan besar, mata tajam, dan suara berat berbisik pada kawannya, "Lelaki seperti Raji seharusnya tidak kembali."
Sekali pencuri, tetap pencuri. Namanya Bowo. Dulu salah satu mitra bisnis Dani, kini merasa dipermalukan karena Raji, yang menurutnya telah menodai nama mereka, malah dipuji karena pengorbanannya. Bowo bukan sekadar tidak memaafkan. Ia menyimpan dendam yang dalam. Karena diam-diam, uang yang dulu Raji ambil bukan hanya milik Dani, sebagian adalah milik Bowo yang diinvestasikan dalam bisnis gelap. Dan hilangnya uang itu membuatnya kehilangan banyak sekali kuasa. Sementara itu, di kota jauh tempat Raji bekerja, surat balasan dikirimkan ke Dani. Aku belum siap pulang. Tapi aku bersyukur anak-anak bisa tersenyum kembali. Jika suatu hari aku kembali, izinkan aku datang bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai ayah biasa. Namun hidup tak selalu memberi waktu untuk kesiapan. Pagi itu, seorang pria tua mendekati Raji di pelabuhan. Ia membawa koper, berjubah longgar, dan mengenakan peci putih. "Apakah engkau Raji bin Mardani?" Raji mengangguk, waspada. "Anakmu, Raffi, dirawat di rumah sakit. Kecelakaan saat berangkat sekolah." Dunia Raji seakan runtuh. Tanpa pikir panjang, ia mengambil ranselnya dan berlari. Ia menumpang truk, lalu bus, lalu berjalan kaki puluhan kilometer. Tak peduli pada luka lama, pada rasa malu, atau kemarahan orang-orang. Hanya satu yang ada di pikirannya, anaknya. Ketika ia tiba di rumah sakit, Sari sedang duduk di ruang tunggu. Matanya sembab, tubuhnya lemas. Namun saat melihat sosok Raji muncul dari pintu kaca, ia tak berkata apa-apa. Hanya air mata yang mengalir. Raji menghampiri pelan. "Maafkan aku, Sar." Sari tak menjawab. Tapi ia berdiri, lalu menggenggam tangan suaminya erat-erat. Di balik pintu ruang perawatan, Raffi sedang tidur lelap. Kepalanya diperban. Tapi keadaannya stabil. Dokter bilang, keajaiban kecil karena lukanya bisa jauh lebih parah. Ketika Raji keluar dari rumah sakit malam itu, ia tak menyangka akan bertemu langsung dengan Dani yang duduk di bangku taman, menunggunya. "Sudah cukup kau lari," kata Dani pelan. "Aku tidak lari. Aku hanya belum pantas pulang," jawab Raji. Dani berdiri, menepuk bahu sahabat lamanya. Raffi butuh ayahnya. Nisa butuh cerita pengantar tidur dari laki-laki yang paling ia percaya. Dan Sari butuh kau, bukan untuk minta maaf, tapi untuk bertahan. Keesokan harinya, Raji kembali ke Karangjati. Warga berkumpul. Suasana tegang. Beberapa menyambut, beberapa diam, beberapa mencibir. Tapi sebelum Raji bisa mengucapkan sepatah kata pun, sebuah batu dilempar ke arah rumah barunya. Semua menoleh. Bowo berdiri di sana, bersama 3 orang pria berbadan besar. "Kau pikir bisa kembali begitu saja? Membakar rumah ini tidak cukup, ya?" Warga mulai gelisah. Anak-anak menangis. Sari berdiri di belakang Raji, memeluk Nisa erat-erat. Namun Raji tidak melawan. Ia maju perlahan. "Aku tidak datang untuk menjadi pahlawan. Aku datang untuk memperbaiki. Kalau kau mau menghukumku, silakan. Tapi jangan ganggu anak dan istriku." Bowo maju 1 langkah. Namun sebelum ia sempat berkata apapun, suara Dani terdengar keras dari balik kerumunan. "Sentuh 1 helai rambut keluarga Raji, dan aku pastikan kau yang akan berurusan dengan hukum." Semua membisu. Dani menatap Bowo tajam. "Aku yang dihianati, bukan kau. Dan aku sudah memaafkan. Kalau kau masih menyimpan amarah,
itu bukan untuk Raji, tapi untuk dirimu sendiri. Bowo mundur perlahan. Ia tahu pertarungan ini tak bisa ia menangkan hari itu. Tapi ia juga tidak pergi selamanya. Konflik belum benar-benar selesai. Dan meskipun rumah Raji kini berdiri kembali, namanya belum sepenuhnya pulih di hati warga. Namun satu hal telah berubah, ia tidak sendirian lagi. Hari-hari berlalu pelan di Karangjati setelah kepulangan Raji. Meskipun rumah barunya berdiri kokoh, bayang-bayang masa lalu belum benar-benar pudar. Beberapa tetangga mulai kembali menyapa, namun banyak pula yang masih memilih menatap dengan curiga dari kejauhan. Setiap langkah Raji seakan ditimbang oleh mata yang tak percaya. Namun, ia tidak lari. Tidak lagi. Ia tetap bekerja membersihkan masjid, membantu di dapur umum, dan menjemput anak-anak dari sekolah. Ia hidup bukan untuk membersihkan nama, tapi untuk menebus luka. Luka yang tak hanya tertoreh di dirinya, tapi juga di hati banyak orang. Pada suatu sore, saat hujan turun rintik-rintik, Dani datang ke rumah Raji. Kali ini bukan untuk membawa kabar buruk, melainkan kebenaran. Ia duduk di ruang tengah, di antara suara air yang menetes dari talang dan aroma teh hangat yang diseduh oleh Sari. Aku sudah membuka semua catatan keuangan lamaku, Ji, kata Dani perlahan. Dan aku baru sadar, sebagian besar kehilangan kita dulu bukan karena kau. Raji menatap Dani tanpa berkata-kata. Bowo. Dani menundukkan kepala. Dia memindahkan aset perusahaan ke rekeningnya sendiri sebelum perusahaan runtuh. Kau hanya mengambil sebagian yang tersisa untuk menyelamatkan nyawaku. Raji terpaku. Nafasnya tertahan. Jadi, kau tahu sekarang? Dani mengangguk. Dan aku sudah mengirim bukti ke polisi. Tapi kita berurusan dengan orang yang tidak akan tinggal diam. Hati-hati, Ji. Kau sudah jadi ancaman untuknya. Raji menunduk, kedua tangannya mengepal di atas lutut. Bukan karena marah, tapi karena hati kecilnya sudah lelah menjadi pelindung dan tertuduh dalam waktu bersamaan. Namun Sari menyentuh lengannya pelan. Sudah cukup, Ji. Kini saatnya kau hidup bukan dalam bayang-bayang dosa, tapi dalam cahaya kebenaran. Tak lama setelah itu, berita mengejutkan menyebar, Bowo ditangkap. Polisi berhasil menemukan dokumen pencucian uang, transaksi fiktif, dan surat perjanjian palsu yang ia gunakan untuk mengalihkan aset Dani ke tangannya sendiri. Bukti yang diserahkan oleh Dani menjadi kunci utama. Dan dalam salah satu penyitaan, ditemukan pula rekaman CCTV lama yang menunjukkan Bowo memerintahkan orang-orangnya untuk membakar rumah Raji malam itu. Warga Karangjati gempar. Seketika, segala cibiran dan tuduhan yang dulu ditujukan pada Raji mulai berbalik arah. Banyak yang menyesal. Banyak yang datang meminta maaf. Pak Harun, dengan suara gemetar, berkata sambil menatap Raji, "Maafkan aku, Ji. Aku ikut bersuara waktu itu. Aku ikut percaya, padahal seharusnya aku tahu siapa kau sebenarnya." Raji memeluk lelaki tua itu. Semua manusia bisa salah, Pak. Tapi yang lebih penting, siapa yang mau belajar dari kesalahan itu? Namun ada satu orang yang tak datang. Bu Lina. Ia telah sakit keras selama berminggu-minggu, dan ketika Raji mendengar kabarnya, ia datang ke rumahnya diam-diam, membawa buah tangan dan doa. Saat ia mengetuk pintu, anak lelaki Bu Lina membukanya. Mata anak itu langsung membulat. Ibu pernah bilang, kalau kau datang, suruh masuk. Katanya, beliau punya sesuatu yang harus dikembalikan. Di atas meja, ada sebuah kotak kayu kecil. Dan di dalamnya,
Raji menemukan gelang kayu milik Dani yang dulu ia ambil di hari pertama ia mencuri dari rumah sahabatnya itu. Ternyata, Bulina yang dulu menemukannya terselip di tas Raji saat tak sengaja membantu menyimpan barang. Ia menyimpannya diam-diam, berharap suatu hari Raji datang dan mengaku. Tapi Raji tak pernah tahu. Ia terlalu sibuk menebus kesalahan dengan cara-cara yang tak ia mengerti. Dan kini, ketika semua terbuka, Raji hanya bisa tersenyum lirih. "Aloh, engkau memang tidak pernah tidur." Malam itu, Raji berdiri di beranda rumahnya, menatap langit yang penuh bintang. Di dalam rumah, Raffi tertawa bersama Nisa sambil membolak-balik album foto. Sari duduk menyulam di dekat mereka. Dani duduk di samping Raji, menyeruput kopi. "Kurasa, sudah saatnya kau kembali memakai nama itu lagi." Raji menoleh, bingung. "Nama apa?" Dani tersenyum. "Pahlawan." Raji tertawa kecil. "Aku bukan pahlawan, Dani. Aku hanya orang biasa yang pernah salah arah, tapi berusaha pulang." Wahai sahabat hikmah gelap, tak semua kesalahan harus dibayar dengan penjara. Kadang, yang paling berat adalah membayar dengan hati, dengan kehilangan kepercayaan, dengan dihina, ditolak, dan dianggap tak pantas hidup. Tapi selama seseorang masih mau memperbaiki, selama pintu maaf dibuka, maka takdir pun bisa dibelokkan. Kisah ini mengajarkan kita, jangan terlalu cepat menghakimi. Karena di balik seseorang yang tampak bersalah, bisa jadi tersembunyi alasan yang tak kita pahami. Dan di balik nama yang tercemar, mungkin sedang tumbuh jiwa yang sedang bertobat.